Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date. Hola, Tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast bersama Admin Hasan dan juga Admin B. Halo Admin B. Halo guys. Di episode kali ini kita bakal review bareng movie-nya Chainsaw Man The Rise Arc. Jadi langsung saja kita mulai reviewnya. Pertama kita review dulu dari ceritanya dong. Gimana nih Admin B ceritanya? Nah, jadi ceritanya itu tentang si Denji yang mana dia tuh baru kenal sama cewek yang namanya Reze. Nah, terus ya mereka jadi sering main lah, sering berdua bareng. Tapi sayangnya ternyata Reze ini punya niat jahat di baliknya gitu. Dan akhirnya mereka pun bertarung lah gitu. Oke, nice banget sih itu, nice banget ceritanya ya. Jadi ini kalau dari mangganya ini ngelanjutin dari season 1-nya ya. Season 1 beres. Nah, ini masuk ke arc-nya Reze. Nah, disinilah yang diangkat dari movie tersebut. First impressionku ya, kalau nonton tuh ini aku merasanya kalau film ini tuh kayak kebagi dari dua cerita utama gitu kalau nonton ya. Jadi sesi pertama yaitu slice of life lah, sesi kedua baru actionnya gitu. Nah, kalau dari aku tuh yang sesi pertama yaitu chill lah nontonnya, itu santai, menikmati. Nah, baru pas sesi 2 itu nontonnya serasa wah gila sih, itu bener-bener gokil lah. Kalau dari Admin B sendiri gimana nih ngelihat ceritanya? Nah, sebenarnya kayak yang Hasan bilang tadi, dia kebagi dua. Kalau di yang pertama itu memang fokusnya itu slice of life dan build up karakter Denji sama Reze-nya biar interaksinya ada dulu lah, nggak mungkin langsung dar gitu aja kan. Nanti gak ada kesan. Jadi dikasih dulu interaksi mereka sering main bareng, Denji sering ke kafenya Reze, terus ada ngedate sama Makima juga. Wah, iya. Nah, terus setelah udah dari menit awal sampai pertengahan itu di build up lah semua slice of life dan interaksi mereka, ya itu diledakin lah konfliknya tuh di pertengahan. Nah, jadi ini masuk ke fase 2 berarti konfliknya nih. Ya. Nah, di konfliknya sendiri di sini cukup menarik. Jadi di sini awalnya memang Reze niatnya tuh bunuh Denji, tapi karena dia udah sering bareng Denji di awal, lama-lama dia punya rasa gitu. Bahkan dia niat ngajak Denji itu kabur sebenarnya. Tapi si Denji itu nggak mau. Dan akhirnya mau nggak mau Reze pun harus ngebunuh Denji. Dan mereka tuh berantem lah di situ. Dimana di sini tuh actionnya benar-benar bagus banget. Setuju. Efek ledakannya juga dari Reze itu keren banget. Yang aku gak expect kalau kekuatan ledakan tuh bisa dibuat sekeren itu gitu. Yes. Terus animasinya juga smooth banget. Wah gila. Animasi 2D ini mungkin salah satu anime tahun ini yang aku nonton, animasinya tuh smooth banget, padahal battle intense gitu. Kalau season 1 tuh mereka tuh pakai 3D ya, dan di movie ini mereka tuh pakai 2D gambar, jadi lebih enak lah ditonton, bener-bener bagus lah, sumpah. Wah itu juga intense gitu, bener-bener epic lah. Epic, betul. Setuju banget sama Admin P. Jadi di paruh kedua cerita film ini, action movie-nya benar-benar wah gila sih. Visual animasinya wah top of the best lah. Terus juga visual animasinya yang pas life of life-nya juga lumayan menenangkan gitu. Kemudian cuma wah gila sih, ini bagus banget. Apalagi ketika Denji mengeluarkan jurus-jurusnya ya Mbak ya, itu bagus. Iya, wah. Visualnya benar sekali cuy. Itu nice banget. Visual animasi, pacing gimana nih? Selama mengikuti film ini nih, kalau Mbak? Pacing, aku paling suka pacing di movie ini dibanding seriesnya. Tuh seriesnya tuh nggak jelas banget, tiba-tiba cepat banget, langsung konflik, gak ada setup, build up-nya dulu, langsung dar. Nah kalau movie ini nggak, kayak yang ku bilang, pertama dikasih dulu build up karakter Denji sama Reze-nya. Nah, kayak drama mereka dulu, terus di pertengahan sampai akhir baru diledakin konfliknya, actionnya. Jadi pacingnya tuh bener-bener pas, di awal dibuat lambat, kemudian pas actionnya tuh dibuat lambat, enggak juga sih, dibuat ya pokoknya seimbang lah, action sama dramanya itulah. Pacingnya pas lah, jadi kita kayak tahu nih kenapa mereka bertarung, kenapa mereka berkonflik. Jadi nggak langsung tiba-tiba berantem gitu aja gitu, enggak. Udah ada ininya lah, alasannya, build up-nya.
Terus pengkhianatannya jadi cukup terasa lah, pengkhianatan si Reze. Betul. Ini pacingnya cukup nice karena kalau di manganya ini memang tidak terlalu panjang dan cocok buat dijadikan movie gitu. Kalau series mungkin karena episodenya cuma sedikit gitu kan, jadi cerita sebanyak itu harus dipadetin. Jadi ini sangat-sangat nice. Jadi enak banget lah. Ini pas banget gitu. Didukung pula selain animasi visualnya yang bagus, didukung pula dengan musik scoring yang sangat-sangat nice ini film. Iya benar. Wah, salah satu yang cocok lah, nyambung ya. Maksudnya tuh wah tiap momentnya jadi terasa gitu, makin lebih terasa. Terasa. Kayak musik yang In the Sea yang pas adegan kolam renang, terus opening Iris Out, Iya. Dan sama Jendoe, itu menambah kegalauanku sama movie ini. Sumpah aku galau sampai beberapa waktu Zoe gara-gara musiknya sama adegannya itu benar-benar bekas. Mendukung banget suasananya. Berarti scene favorit Mbak apa nih selama film ini? Kalau scene favorit tuh ada di kolam renang karena di situ nggak terasa adem dan visualnya. Pas adegan renang jujur itu visualnya bagus banget, benar-benar enak banget dilihat dibanding adegan slice of life yang lain. Itu menurutku paling wahnya di sini. Terus adegan yang ikonik tuh pas si Denji-nya naik si Hiu yang mana itu iblis, itu aku nggak expect ya. Jadi si Hiu itu kayak ngasih ide gimana cara ngalahin iblis topan, tapi si Denji ini menangkap idenya tuh dengan cara yang salah gitu, salah paham. Malah dia naik si hiunya itu terus jadi kayak peliharaan kayak kuda gitu. Jadi kuda. Iya, tapi anehnya udah hiunya berkaki jadi lompat sana sini di antara gedung. Wah, itu aneh dan absurd sih. Dan aku sampai nggak terduga, aku ternganga pas adegan itu. Kayak wah anjir, gak expect gitu. Iya. Gitu sih. Iya, betul. Sekarang kita bahas tadi kan udah ceritanya. Nah, ending dari film ini nih gimana nih? Apakah gimana nih? Apa yang kau rasakan ketika melihat endingnya? Awalnya setelah aku keluar dari bioskop, aku jujur kayak biasa aja. Tapi setelahnya tiba-tiba aku merasakan kegalauan yang luar biasa. Wah gila. Jadi di ending itu kan, nah kan awalnya kan Reza itu sempat ngajak kabur kan ya, tapi Denji nggak mau dan mereka berantem. Terus setelah Denji ngalahin Reza itu, Denji tuh berharap kalau Reza bakalan tetap balik lah sama dia gitu, main sama dia dan kabur. Jadi Denji tuh nunggu di kafe tempat kerjanya biasanya si Reza. Bahkan dia udah nyiapin tas seolah memang dia mau kabur gitu. Dan si Reze-nya juga sebenarnya bakalan tetap hidup kalau dia nggak balik nemui Denji. Dan dia sebenarnya juga tahu kalau dia bakalan mati kalau nemui Denji. Tapi karena udah terlanjur cinta ya, jadi si Reze-nya pun pergi menelusuri lorong menuju kafenya, dan disitulah dia dibegal sama Makima. Anjir, tema Makima ini. Sulit memang bro, sulit. Sulit. Apalagi pas Reze ngomong, aku juga tidak pernah sekolah. Wah anjir, dia padahal di awal dia kayak seolah bilang dia tuh udah sekolah dan ngajari Denji gitu, kayak simulasi sekolah. Tapi ternyata dia sendiri nggak pernah sekolah itu. Wah sedih sih. Sedih sih. Itu nusuk bro. Nusuk. Wah, apalagi Denji beneran nunggu di situ lagi. Ya. Itu kita malah jadi berempati gitu sama villainnya. Iya. Dan itu Denji juga nggak tahu kalau si Reze ada niatan balik. Itu sedihnya itu sih. Denji nggak tahu kalau Reze itu ada niatan mau kabur juga sama dia, udah niatan balik ke kafe. Tapi dibegal itu. Sumpah kayak niat baik tapi orang lain nggak tahu gitu. Gimana sih? Iya, benar sih. Greget sendiri gitu nontonnya. Aduh, tapi osnya tuh benar-benar. Oh iya benar, osnya. Ya lupa bahas tadi. Osnya nice sih. Tapi jadi apakah ada kekurangan kalau menurutmu di film ini, Be? Kekurangan ya, ini nggak tahu bisa disebut kekurangan atau enggak. Tapi kadang di momen serius tiba-tiba aja ada hal-hal absurd gitu, kayak yang tiba-tiba Denji naik hiu itu, jujur itu lagi intens, lagi serius banget suasana, tiba-tiba kayak adegan jokes gitu tiba-tiba. Oh iya. Itu juga.
Tapi mungkin memang stylenya autornya ya, kan dari awal autornya juga absurd ya cerita Chainsaw Man ini, jadi bisa dimaklumi juga. Apalagi di ending pas pas Denji nungguin Reze, terus ada suara yang buka pintu kan, ternyata yang masuk Power itu merusak sebenarnya momen kesedihannya. Terus tiba-tiba Denji tuh langsung pulin dari ininya setnya anjir. Aduh. Ya. Iya sih. Jadi Tapi ya, bagi beberapa orang mungkin itu merusak momen mungkin ya. ya, tapi ya memang ciri khas autornya kayak gitu Iya, ya. ciri khasnya betul. Oke. Kayaknya cukup sih untuk reviewnya ya. Kayaknya beberapa hal yang penting sudah terbahas. Jadi bagaimana nih kesimpulan untuk movie kali ini, Mbak? Sangat bagus untuk sebuah movie anime ini, sangat bagus ya. Aku lupa aku pernah nonton movie anime atau enggak di bioskop sebelumnya, lupa. Tapi ini salah satu movie anime yang berkesan banget di aku. Karena abis nonton ini aku langsung suka Chainsaw Man. Padahal sebelum nonton ini jujur aku kayak sebenarnya ini Biasa sih, aja. ya penasaran aja, bukan benar-benar pengen nonton gitu. Tapi setelah nonton, wah kok bagus, rewatch lah season satunya, langsung rewatch coy. Langsung habis itu baca manganya juga, langsung tercinta-cinta sama Chainsaw Man, gila. Nice. Jadi direkomendasikan lah ya. Wah, sangat. Oke, siap kalau begitu. Silahkan ya. Mungkin di beberapa bioskop sudah ada yang nggak ada, tapi beberapa bioskop mungkin di kota-kota besar masih ada kayaknya harusnya ya. Jadi silahkan saja langsung disikat filmnya buat yang belum nonton. Kalau yang sudah nonton, kalian bisa, mungkin kalian juga punya review buat film ini, silahkan tulis di kolom komentar di Instagram atau di YouTube-nya Animeded. Oke, mungkin demikian dulu ya untuk episode kali ini. Jangan lupa follow semua sosial media Animeded, ada di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Spotify, dan juga di Beastation. Semuanya di follow, semuanya di subscribe. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Stay on date.